Oke, selamat datang di channel YouTube saya, Gede Wiratmajaya. Ya, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang energi potensial listrik. Nah, kalau kita tahu ya bahwa energi potensial listrik itu selalu ditulis dengan persamaan EP sama dengan K sebagai konstanta dikalikan dengan muatan Q1 dikali muatan Q2 dibagi dengan R atau jarak antar kedua buah muatan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara mendapatkan persamaan energi potensial listrik tersebut. Jadi, untuk mempersingkat waktu, mari kita saksikan video ini secara bersama-sama. Oke, jadi kita mulai dari namanya suatu studi kasus. Studi kasus yang seperti gimana? Nah, kita lihat ya. Jadi pada kondisi awal kita lihat ya di sini ada namanya suatu muatan sumber yaitu Q ya, Q besar dan ada muatan uji yaitu Q kecil. Yang dimana muatan uji ini diletakkan di titik A ya dan dengan jarak ya sebesar RA yang diukur dari muatan sumbernya gitu ya. Saya ulangin ya, yang diukur dari posisi muatan sumbernya itu sendiri. Nah, kebetulan ya kedua buah muatan tersebut bernilai positif atau muatannya sama-sama jenisnya muatan positif gitu. Nah, pasti sudah tahu kan apa yang terjadi? Ya, salah satunya adalah pasti akan terjadi namanya gaya tolak menolak gitu. Nah, kemudian pada kondisi akhirnya, muatan Q-nya itu berpindah dari titik A ke titik B dengan jarak yang diukur dari muatan sumber itu sebesar RB gitu. Nah, sekarang jadi pertanyaan kita adalah bagaimanakah caranya untuk memindahkan muatan Q atau muatan ujinya Q kecil ya dari titik A ke titik B itu sendiri. Oke, nah jadi kita lihat di gambar berikut ini. Nah, oke, jadi ini adalah kondisi awal ya. Pada saat muatan ujinya tuh di titik A. Nah, sekarang kita lihat ya, ini kondisi akhir ya ketika muatan ujinya tuh dipindahkan ke titik B gitu. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat ya terjadi perpindahan posisi dari titik A ke titik B gitu ya. Nah, jadi untuk terjadinya perpindahan, untuk bisa memindahkan muatan dari titik A ke titik B ya, maka pasti akan harus dilakukan namanya suatu usaha. Benar kan? Itu usaha ya. Nah, seperti contoh pada gambar ketiga ini. Nah, jadi pada gambar ketiga ini saya gambarkan ya nilai R. R itu apa? R itu adalah R itu adalah sebagai perpindahan ya, nilai dari perpindahan ya dari titik A ke titik B. Nah, gitu. Jadi untuk bisa memindahkan muatan ya pasti perlu usaha ya. Nah, usahanya itu diperlu suatu gaya dorong kan atau harus bisa didorong lah muatannya kan. Nah, didorong dengan muatan dengan menggunakan apa? Yaitu dengan menggunakan gaya kan. Nah, gaya di sini adalah gaya apa? Yaitu gaya kolom sebesar F. Nah, gaya kolomnya arahnya ke kanan, karena kebetulan ya, karena muatannya positif ya, maka kedua-dua muatan positif, maka kedua muatan ini pasti akan terjadi gaya tolak menolak. Jadi, gaya F yang bekerja pada muatan uji yang arahnya ke kanan itu adalah sebagai gaya tolak ya yang diakibatkan oleh si muatan sumbernya itu. Jadi makanya muatan Q-nya ini bisa berpindah dari titik A ke titik B gitu. Nah, sampai sini sudah paham kan ya konsepnya? Nah, di mana di sini yang selanjutnya di sini kita lihat lagi ya, ada namanya perpindahan. Itu yang dengan nilai perpindahan itu kita bisa cari dengan cara ya RB posisi key muatan uji dari di titik B ya dikurang dengan RA itu posisi muatan uji ketika berada di titik A. Oke, sekarang kita lanjut ya untuk mencari apa? Mencari persamaan energi potensialnya. Nah, jadi untuk mencari persamaan energi potensial, saya akan menggunakan konsep namanya persamaan usaha. Gitu ya.
Nah, jadi kita lihat di sini. Persamaan usaha dari titik A ke titik B atau WAB dapat ditulis sebagai berikut. Nah, jadi persamaan yang saya gunakan di sini adalah persamaan integral gitu, integral tertentu ya, di mana ya usaha dari titik A ke titik B itu sama dengan integral tertentu dari posisi A atau RA ke posisi di titik B RB ya. Kemudian dikalikan dengan ada F yang akan kita integralkan adalah F kali DR gitu. Nah, oke. Jadi di sini yang akan kita integralkan adalah nilai yang ada nilai R-nya kan gitu. Atau dengan DR ya. Nah, oke. Nah, sekarang di mana ya? GF di sini saya ganti menjadi persamaan gaya kolom gitu. Persamaan gaya kolomnya dengan nilai kita lihat di sini ya, dan nilainya adalah K kali Q besar kali Q kecil per R kuadrat dikali DR. Gitu ya. Kemudian kita integralkan dengan konsep integral tertentu ya dari RA ke RB gitu. Nah, jadi saya percantik sedikit ya. Jadi menjadi persamaan dua yang dimana usaha dari titik A memindahkan muatan dari titik A ke titik B itu sama dengan K konstanta dikalikan dengan Q ya, muatan sumbernya Q besar ya, dikalikan dengan Q kecil sebagai muatan ujinya. Kemudian dikali dengan integral dari seper R kuadrat ya, DR dengan batas dari RA ke RB gitu. Ya, nah sekarang kita coba lakukan penurunan persamaan matematisnya. Persamaan 2 gitu ya. Coba kita turunkan seperti apa hasilnya. Nah, jadi yang nilai seper R kuadrat itu saya ganti ya, jadi R min 2N. Nah, jadi oke. Ya, jadi pangkatnya positif ya saya naikkan menjadi pangkatnya negatif sehingga jadi R min 2 DR. Nah, lalu kita lakukan integral yang seperti persamaan di bawah tadi, persamaan selanjutnya ini. Nah, integral konsepnya seperti ini ya, konsep integralnya. Jadi kita lihat ya, jadi pangkat min 2-nya itu ya dijadikan seper dulu ya, seper min 2. Min 2 adalah pangkatnya, ditambah dengan 1 ya. Jadi integral itu selalu ditambah 1 dikali dengan R ya, di mana R-nya adalah nilai sebagai fungsinya ya, jadi fungsi dari perpindahannya tadi dikali dengan dipangkat ya, pangkat min 2 plus 1. Jadi pangkatnya itu selalu ditambah 1 gitu. Konsep dari integralnya. Nah, nanti kita akan ada batas ya, di sini ada batas dari RA ke RB. Nah, setelah itu didapatkan ya, hasilnya jadinya min R pangkat min 1 kan. Nah, lalu kita bentuk lagi jadi persamaannya seperti ini kan. Jadi W usaha dari titik A ke titik B memindahkan muatan uji dari titik A ke titik B itu sama dengan ya K kali Q besar kali Q kecil ya. Kemudian di sini belum kita masukkan ya nilai dari integralnya. Nah, jadi min seper R dengan batas R dari RA ke RB. Nah, setelah kita masukkan ya dengan menggunakan persamaan matematika yang sederhana, sehingga kita peroleh persamaan 3, yaitu dikenal sebagai persamaan usahanya gitu. Jadi persamaan usahanya itu adalah ya K konstanta dikalikan dengan muatan sumbernya Q besar dikalikan dengan muatan ujinya Q kecil ya, kita kalikan dengan seper RA ya dikurang seper RB. Nah, jadi RA itu adalah posisi muatan uji ketika berada di titik A yang diukur dari muatan sumbernya, sedangkan RB itu adalah ketika muatan uji itu berada di titik B yang jaraknya itu diukur dari muatan sumber gitu ya. Nah, sehingga dari persamaan 3 ini selanjutnya kita dapatkan suatu persamaan yang menarik. Apa? Yaitu ternyata ketika konstanta dikalikan dengan muatan uji, dikali dengan muatan sumber, dibagi dengan RA, itu akan menghasilkan namanya energi potensial di titik A. Kemudian, dan di sini kita lihat ya, nah ketika K dikali Q, muatan sumbernya dikali muatan ujinya dibagi dengan RB,
akan menghasilkan namanya energi potensial di titik B gitu. Nah, jadi di sini ya ada penjelasannya kan. Jadi kita baca lagi ya. Jadi saya ulangi lagi ya, di mana EPA adalah sebagai energi potensial listrik ketika muatan uji Q kecil berada pada jarak RA dari muatan sumber Q besar. Sedangkan EPB tadi ya adalah energi potensial ketika muatan uji Q kecil berada pada jarak RB dari muatan sumber Q. Nah, dengan demikian, ya, energi potensial ketika muatan uji Q-nya itu berada di setiap jarak R, ya, jadi setiap jarak posisi manapun dari muatan sumber secara umum adalah seperti ini kan. Jadi EP-nya itu sama dengan K kali Q besar sebagai muatan sumbernya kalikan Q kecil sebagai muatan uji dibagi dengan R atau jarak antar kedua buah muatan gitu, atau jarak muatan uji ketika diukur dari muatan sumber gitu. Jadi posisi manapun muatan ujinya itu berada, maka persamaan energi potensialnya secara umum kita tuliskan dalam bentuk persamaan 4 gitu. Jadi persamaan nilai EPA, EPB itu ya itu adalah menunjukkan energi potensial pada posisi tertentu kan, yaitu pada posisi di titik A maupun posisi titik B. Kalau sampai C, D, E dan sebagainya bisa gitu. Jadi secara umum kita tetap menggunakan persamaan yang keempat gitu. Nah, itu ya kalau misalkan kalian ingin membuat suatu indeks, ya misalkan saya ingin mengukur dari titik A. Oh ya berarti jadi EPA ya, R-nya jadi RA gitu kan. Mau titik E berarti EPE, dengan R jadi RE, ada indeksnya gitu. Nah, jadi sampai sini kan sudah paham ya asal mulanya bagaimana kok bisa mendapatkan persamaan energi potensial gitu ya. Nah, sekarang di sini saya akan buat tentang data grafiknya. Nah, data grafik yang pertama nih menunjukkan bahwa jika jenis muatan Ki besar atau muatan sumbernya dan muatan ujinya itu sama, misalkan sama-sama positif, sama-sama negatif, maka energi potensialnya itu bernilai positif. Dan kita bisa lihat dari sini, sesuai dari fungsi jaraknya, artinya semakin besar jarak antar kedua buah muatan, maka energi potensialnya akan semakin kecil gitu. Nah, ketika jarak antar kedua buah muatan itu semakin rapat, maka energi potensial yang dimiliki kedua buah muatan ini menjadi lebih besar. Dan ini terbukti ya, misalkan pada jarak 0,02 meter, itu hampir nilai itu sekitar 9 ya, kurang lebih 9 joule. Nah, sedangkan berada pada jarak 0,1 meter ya, itu sekitar ya hampir mendekati 1 gitu. Ya, itu jadi grafiknya nilainya energi potensial positif ya, dan intinya dia mengalami penurunan ketika jaraknya makin membesar gitu. Nah, yang kedua, nah grafiknya kok kebalik. Ada keterangannya. Itu jika jenis muatan sumbernya dan muatan ujinya itu berbeda. Contoh gini, misalkan muatan sumbernya positif, muatan ujinya negatif, gitu. Atau muatan sumbernya negatif, muatan ujinya positif. Nah, maka hasilnya adalah energi potensialnya itu adalah negatif gitu. Jadi energi potensial yang dihasilkan adalah bernilai negatif dan nilainya itu akan berkurang ya, mendekati nol ya, sama ketika jaraknya itu semakin lebar antar kedua buah muatan gitu. Jadi jaraknya itu hampir mendekat. Jadi energi potensialnya antar kedua buah muatan jika semakin jauh itu akan mendekati nilai angka 0, sama halnya jika kedua buah jenis muatannya itu nilainya sama gitu. Ya. Nah, jadi sebenarnya bisa dibilang ini sangat unik ya gitu. Jadi energi potensialnya kalau misalkan muatannya berbeda, maka ya energi potensial yang dihasilkan adalah negatif. Sedangkan ketika muatan nya sama-sama bernilai sama, positif-positif, negatif-negatif, maka energi potensial yang dihasilkan adalah energi potensial yang positif. Itu. Jadi berbeda ya dengan persamaan gaya kolom ya. Kalau persamaan gaya kolom itu kan misalkan tanda plus minus itu kan sebenarnya menunjukkan arah ya gitu. Arah dari gayanya. Misalkan gayanya tuh ke kanan, biasanya dinilai positif, ke kiri itu dia
negatif, ke atas tuh positif, di bawah negatif, dan seterusnya. Nah, karena jadi gaya kan termasuk dari besaran vektor gitu. Nah, itu ya. Jadi dalam perhitungan energi potensial, ya, khususnya energi potensial, ya nilai muatan, jenis muatan itu diperhitungkan. Jadi nilai tanda plus minusnya itu tetap masuk. Gitu. Jadi makanya kita bisa lihat ya di gambar grafik keduanya itu, jika jenis muatan Q besar dan Q kecil yang berbeda, maka akan menghasilkan nilai energi potensial yang negatif. Jadi seperti itu. Nah, jadi untuk daftar pustakanya, saya mengambil dari buku Young and Friedman dengan judul University Physics with Modern Physics dengan edisi ke-13 gitu. Dan ini kalian bisa cari searching ya di internet juga ada gitu ya. Nah, atau mungkin bisa juga pesan buku secara online gitu dan sebagainya gitu. Oke, ya. Jadi sampai sini saja materi yang saya berikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang menonton ya video saya kali ini ya, dan jika ada salah mohon tolong di komen ya apa kesalahannya nanti biar agar saya bisa melakukan perbaikan lagi di video selanjutnya. Dan untuk materinya jika kalian penasaran tadi ya bisa coba baca-baca tadi buku yang saya pakai referensinya tadi gitu ya. Oke, jadi sekian video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman dan menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai fisika. Jadi saya tutup dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton ya. Dadah.